Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hil Istiani Atiyah dengan NIM 10323050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum dan HAM guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum dan HAM. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi mata kuliah Hukum dan HAM. Yang pertama yaitu ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia, yang kedua ada hak asasi manusia dan keadilan gender, dan yang ketiga yaitu negara, agama, dan hak asasi manusia. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM di Indonesia sendiri itu punya sejarah yang cukup panjang, teman-teman. Sebelum merdeka, rakyat Indonesia itu hidup di bawah penjajahan Indonesia, di bawah penjajahan Belanda. Yang jelas-jelas hal tersebut itu melanggar hak dasar manusia seperti hak hidup layak, hak atas kebebasan, dan juga hak bersuara. Kesadaran akan pentingnya HAM mulai muncul seiring dengan perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno dan Hatta memperjuangkan hak-hak rakyat lewat ide kemerdekaan dan kedaulatan rakyatnya. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, semangat HAM langsung tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang tersebut dalam kalimat kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal negara ini itu berdiri di atas prinsip penghormatan terhadap hak-hak manusia. Perkembangan penting terjadi setelah reformasi pada tahun 1997. Pemerintah membentuk Komnas HAM dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hak manusia, hak asasi manusia, dan keadilan gender. HAM sendiri itu berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki. Tapi kenyataannya, perempuan sering mengalami ketidakadilan, mulai dari akses pendidikan, pekerjaan, hingga perlindungan hukum dari kekerasan. Keadilan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan harus sama persis, tetapi keduanya harus diperlakukan adil sesuai dengan kebutuhan dan perannya. Sebagai contoh yang saya ambil, perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan saat hamil ataupun melahirkan tanpa kehilangan haknya di dalam dunia pekerjaan. Di Indonesia sendiri sudah ada kemajuan seperti lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ataupun PKDRT dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Tapi tantangan seperti budaya patriarki dan stereotip gender masih sering membuat perempuan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Maka dari itu penting sekali untuk kita memahami bahwa memperjuangkan keadilan gender adalah bagian dari memperjuangkan hak asasi manusia. Adapun materi yang terakhir yaitu materi tentang negara, agama, dan hak asasi manusia. Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, negara menghormati nilai-nilai agama. Tapi pada saat yang bersamaan, negara juga wajib menghormati hak setiap warganya, di mana termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Masalah itu juga muncul ketika ada tafsir agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Misalnya, larangan terhadap kelompok tertentu atau diskriminasi terhadap minoritas.
Dalam kasus atau posisi ini, negara harus bersikap netral dan negara tidak boleh berpihak hanya pada satu golongan agama saja, tetapi harus melindungi semua warga negara secara adil. Agama dan HAM harus bisa berjalan berdampingan dengan saling menghormati dan tidak saling menindas. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang 3 materi pada mata kuliah Hukum dan HAM. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dari penjelasan itu bermanfaat dan bisa memperkuat pemahaman kita bahwa HAM itu adalah milik semua manusia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.